Baik, Anda siap untuk diuji? Siap, boleh tadi rumah ke mau. Sudah. Hah? Iya. Namanya ganti orangnya. Iya, sudah. Dari Rivaldo, NIM 2015, 38114. Anda ujian hari ini dengan makalah yang dibimbing oleh Dr. J. Solisa SPD dengan penguji Prof. Dr. A. Penanadur SPD Aiko dan M1 SPD NPD. Ketika nanti sebentar disanggah oleh penguji kalau belum jelas, Rivaldo bisa bertanya kembali. Sudah? Oke. Dengan demikian, dipersilakan penguji pertama, Prof. Dr. A. Penanadur SPD Aiko. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lalu, angkatan berapa? 2015 ya? Ketua elit dari mana? Buruh? Buruh mana? Bicara kuat? Buruh utara. Baik, saya baca makalahmu ini, saya ikut pusing seperti dirimu. Coba kau baca lagi. Baca kuat. Judul. Intinya tahapan belajar jarak dalam pembelajaran menang gaya bebas. Sekali lagi. Intinya tahapan belajar gerakan dalam pembelajaran menang gaya bebas. Gerak, bukan gerakan. Jadi judul ini sebenarnya sangat ilmiah, tetapi tidak seperti isinya. Jadi kalau Anda sebenarnya kalau mau mengutip ini sebenarnya saya bilang tadi sangat ilmiah itu karena ini terjadi secara fa'aliyah. Anda kan bicara tentang proses gerak, tahapan belajar gerak. Kalau orang bilang belajar gerak sama dengan motorik, maka kalau bicara tentang tahapan-tahapan itu harusnya Anda bicara tentang bagaimana stimulus respon itu. Stimulus itu masuk, dicerna di bagian otak, di kepalamu, itu lari kemana sampai jadi gerak. Tetapi yang saya lihat sini maksudnya bukan itu. Ya maksudnya di sini malah tahapan gerak di dalam renang itu dua hal yang berbeda. Apakah yang Anda maksudkan adalah tahapan belajar geraknya lalu dikawinkan dengan belajar gerak dalam renang tahapan-tahapannya, ataukah yang Anda maksudkan itu, tapi saya lihat kok sudah pusing, saya mau bicara rumah. Ataukah yang kau harapkan itu tahapan belajar gerak langsung renangnya. Kok kasih pemikiran buat saya dulu. Kira-kira yang ada di kepalamu itu apa? Tentang judulmu itu. Bicara saja. Kira-kira yang ada di kepalamu itu apa? Biasanya makalah itu sudah akhir kan? Orang yang sudah fisikal lalu dipaksa-paksakan jadi makalah. Jadi kalau ketong mau bertanya yang hebat-hebat,
Yang pusing ketong sendiri malah apalagi kau. Jadi kira-kira yang di kepalamu kira-kira apa dong? Cerita saja supaya saya mengarahkan saja. Bagaimana? Yang ada di kepalamu kira-kira apa? Tentang renang itu. Yang di pikiranmu kira-kira yang terlintas apa? Sehingga kemudian menulis tentang renang, langkah-langkahnya. Yang dituju kemana? Ya? Iya. Saya sudah dengar. Bagaimana? Program apa? Empat gaya. Tapi di sini cuma gaya bebas. Maksudnya yang terpikir di benakmu itu apa? Bahwa belajar gerak itu mau dibawakan ke dalam renang gaya bebas itu kira-kira apa yang mau dilakukan di sini? Baik, sepertinya terlalu sulit untuk dirimu kalau mengkaji pada isi materi yang ada di dalam sini, ya. Kemudian tujuannya sampai pada simpulannya. Mungkin kalau perlu kita bukan sederhana tapi mungkin memperbaiki judulnya dulu topik. Ya, kalau memperhatikan Anda punya kajian di dalam. Di sini peningkatan tahapan belajar gerak. Peningkatan tahapan belajar gerak. Berarti tahapan belajar gerak itu yang ditingkatkan, bukan belajar gerak renangnya itu, tapi belajar gerak itu yang dijabarkan gitu. Saya lebih cenderung di sini mungkin implementasi belajar motorik dalam pembelajaran renang. Jadi mungkin nanti judulnya itu begitu, implementasi belajar motorik dalam pembelajaran renang. Terserah kalau kamu tambah gaya bebas silakan. Tetapi bisakah kau sedikit menjelaskan kira-kira yang kau lakukan? Itu kan ada tahapan-tahapan seperti yang ditulis di sini. Masih ingat tahapan-tahapan apa saja? Tahapan pertama adalah kognitif. Tahapan kedua untuk sebuah proses belajar gerak itu. Tahap kedua ikut terbaca. Habis kognitif biasanya masuk ya. Habis kognitif apa? Gerak kasar, gerak motorik. Habis kognitif, asosiatif. Habis asosiatif, otomatisasi. Tapi yang kau tulis di sini keliru, menerjemahkan transfer dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Harusnya kalau autonom itu apa? Bebas harusnya. Gerak yang bebas gitu. Tapi kau di sini motifnya adalah otomatis. Jadi bukan otomatisasi tapi otomatis. Kalau gerak yang otomatis itu berbeda dengan gerak yang otomatisasi. Jadi ada perbedaan di sini nanti
lihat saja, untuk saya sudah coret-coret juga banyak. Harusnya itu kau menjelaskan tentang sama dengan halaman 8 yang dikatakan oleh Mutohir dan Busril itu, bahwa motor atau gerak itu adalah proses yang dimulai dengan datangnya stimulus. Datangnya stimulus, baru kemudian yang diteruskan ke pusat saraf sampai pada respon yang sulit untuk diamati. Itu susah sekali. MKes dan AIFO itu belum tentu bisa menjelaskan itu. Jadi kalau larinya ke situ teramat sulit itu. Jadi karena kau cuma makalah, saya tidak bisa bertanya banyak ke kau, sama dengan kau sudah terdampar di lampu-lampu begitu, lalu saya tumbuk tambah lagi, jadi saya kasih masukan saja. Ya, jadi kau ingat tuh. Kemudian di penutup itu kesimpulan dan saran itu tidak cocok. Jadi gantilah dua-duanya. Kesimpulan itu orang bicara tentang belajar motorik, lalu kemudian bicara tentang pembelajaran renang, tetapi di simpulan itu bicara tentang didaktik metodik. Kemudian di saran, kalau Anda itu memikirkan bahwa saran itu penting terkait judul, harusnya Anda menyarankan bahwa karena sudah bisa dikaji secara lengkap di dalam penulisan ini, maka saya menyarankan terkait dengan apa yang ada di topik itu supaya diapakan, apakah diimplementasikan lagi atau diapakan, kita lanjuti lagi, atau mungkin diteruskan untuk meneliti secara eksperimen gitu. Jadi dua-duanya semua tidak nyambung. Saya sudah coret banyak di sini, dan harusnya Anda buka satu bagian, karena Anda sudah mengkaji tentang hakikat dari sejarah renang, Anda sudah mengkaji tentang belajar gerak, Anda sudah mengkaji tentang dan akhirnya harusnya dibuka satu topik untuk menghubungkan antara belajar gerak itu dan renang itu dalam kolom itu. Bagian akhir dari bab 2 itu, sebelum masuk, kalau di penulisan biasa itu ada hipotesis, tapi karena ini kan tidak. Tapi karena tidak ada itu, maka Anda harus kawinkan dari kajian pertama, kajian kedua, kajian ketiga, sampai kemudian merangkumnya pada bagian akhir dari penulisan di bab 2 itu, bahwa ada keterhubungan antara gerak motorik dan implementasinya pada gerak dasar dengan gitu ya. Saya bicara untuk saya sendiri, jadi saya kira cukup saja. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Profesor Dr. MPD AIFO. Penguji kedua M1 SPD MPD dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan.